Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran praktek dan ngaji kitab. Pertemuan yang keempat ya, insyaallah melanjutkan kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dari Kitabul Ilmi, jilid 1 halaman 215. Ya, yang pertama silakan untuk pembacaan ya, Faza, fadhal. Baik Ustaz, mohon maaf baru pertama ini, jadi langsung dibaca gitu Ustaz nggih. Ya, baca dan terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'un fid dharain amin. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala Muhammad ibnu ya. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Yahya bin Sa'idin qala haddatsana Syu'batu qala haddatsani Abu Tayyahi an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Diartikan Ustaz? Ya, ya. Hadis ke-69 menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, menceritakan kepadaku Abu Tayyah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yassiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit, wabasyiru dan berikanlah kabar gembira, wala tunafiru, belum ketemu Ustaz. Jangan membuat lari. Wala tunafiru dan jangan membuat lari. Setelah itu lanjutkan Ustaz. Ya, terus. Qauluhu Abu Tayyahi taqaddama annahu bi fathil musannati al-fawqaniyati wa tasydidit tahtaniyati wa akhiruhu muhmalatun. Qauluhu Abu Tayyah taqaddama telah berlalu annahu bahwasanya Abu Tayyah, lafadz Abu Tayyah bi fathil musannati dengan di fathah itu tidak bisa saya lihat. Musannat yang bertitik 2 di fathah taknya. Ya, jadi yang bertitik 2 di atas ini musannat Fauqaniyah ya, itu yang bertitik 2 di atas, maksudnya huruf taknya. Telah berlalu keterangan bahwasanya lafadz Abu Tayyah itu di fathil musannati di fathah taknya al-fauqaniyati. Iya, itu maksudnya musannat itu kan bertitik 2. Fauqaniyah di atas. Jadi musannat fauqiyah itu bertitik 2 di atas, maksudnya huruf tak. Watasdidit tahtaniyati dan ditasdid yaknya. Ya, jadi yang
bertitik di bawah, tahtanya di bawah. Oh, maksudnya tahtaninya itu titik di bawah gitu Ustaz. Ya. Wa akhiruhu muhmalatun. Adapun huruf akhirnya itu disukun. Enggak, muhmalah itu tidak bertitik. Tidak bertitik. Berarti dibaca apa Ustaz? Ya, artinya hak tidak bertitik. Hak. Kalau bertitik kan ho atau jim. Oh, gitu ya Ustaz. Jadi muhmalah itu tidak bertitik artinya. Lawannya mu'jamah. Kalau mu'jamah bertitik. Banyak juga Ustaz ya. Susah Ya, juga. ya harus tahu istilah-istilah ini ya. Jadi ini untuk robat ya. Jadi bagaimana supaya tidak salah baca ya itu dijelaskan seperti itu biasanya. Terus sampai lal ijaz ininya batasannya. Satu paragraf lagi. Qauluhu wala tu'assiru al-faidah wa al-faidatu adapun faidah fihi di dalam lafaz wala tu'assiru adalah at-tasrihu memperjelas bilazimi dengan tetap takkidan untuk Dengan sesuatu yang lazim ya. Lazim dengan sesuatu yang lazim. maksudnya Dan sesuatu. nanti saya jelaskan nanti dibaca aja dulu. Kalau dijelaskan ini panjang. Oh, baik Ustaz. Wa qala Nawawi dan berkata Imam Nawawi lawik tasoro ala yasiru andai kata diringkas andai kata lafat yasiru itu diringkas. Bukan, ada andaikan meringkas dengan kata yassiru. Waduh, bisa sesat ini kalau salah mengartikan ini. Lau iktasoro ala yasiru andai kata meringkas dengan lafat yasiru. Terus? La sodako Ustaz. Iya, la sodako ala. La sodako ala man yassaro marrotan. La sodako maka sudah. La sodako maka lamnya itu lam apa Ustaz ya? Pasti Niscaya, benar. niscaya. Niscaya. Pasti. Niscaya pasti benar alaman atas orang yassaro yang memudahkan marrotan sekali, yang memudahkan sekali. Wa asaro. Sodako di sini maksudnya dia berlaku ya atau mencakup gitu ya. Wah, Ustaz mohon maaf video saya nggak bisa anu Ustaz. Iya, iya. Wa asaro. Asaro Iya, Ustaz iya, ya. asar apa kata sini. Wa asaro dan membuat sulit kathiron dengan banyak. Faqala kemudian Imam Nawawi berkata, wala tu'asiru wala lafat wala Bukan Imam tu'asir. Nawawi, tapi Nabi SAW bersabda. Nabi Muhammad SAW bersabda, wala tu'asiru linafyit ta'siri untuk menafikan Taksiri mempersulit. Mempersulit. Fi jami'il ahwali di dalam semua keadaan. Wakadzal qaulu dan begitu juga ucapan fi atfihi alaihi di dalam lafat yang diatofkan atasnya, yakni wala tunafiru. Wa idzon begitu juga fa innal maqama maka sesungguhnya kedudukan lafat wala tunafiru itu maqamal idnabi menduduki kedudukan idnab lal ijazi bukan kedudukan ijaz.
Balaghah ini Ustaz ya. Iya. Makom di sini maksudnya konteks pembicaraan ya. Berfaedah Makom. itnab itu. Iya, baik saya jelaskan ya, insyaallah. Ya, hadis yang ke-69 ini masih dalam bab Rasulullah SAW itu melakukan memberi nasihat ya secara berselang ya, jadi tidak setiap hari tapi selang-seling ya. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Syu'bah qala Abu Tayya an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'siru. Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit, wa basyiru wa la tunafiru. Dan berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari ya. Nah, jadi dijelaskan dulu sana ini kan tidak semuanya perawi dijelaskan ya, karena sebagian yang sudah terlewat mungkin ya dalam pembahasan sebelumnya, hanya beberapa kata yang perlu dijelaskan ya, misalnya di sini tentang Abu Tayyah ya, di sini dijelaskan cara membaca, jadi dobetnya ya, dobtul alfadnya ini, karena dalam syarah-syarah hadis itu sering dijelaskan dengan tujuan agar tidak salah baca. Ya, jadi dengan memfathahkan yang bertitik 2 di atas ya, maksudnya huruf ta, musannad fauqaniyah. Mentasdinkan yang bertitik di bawah, tahtaniyah, itu maksudnya huruf ya. Dan akhirnya muhmalah tidak bertitik, itu ha ya, tidak ada titik. Kalau bertitik disebutnya mu'jamah. Ya, jadi itu cara membaca Abu Tayyah. Ya, berarti ianya pakai tasdid ya. Nah, lalu menjelaskan matannya yaitu yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru. Ya, beliau langsung menjelaskan tentang kata wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit. Ya, nah jadi kenapa di sini diulang? Yassiru itu kan permudahlah ya. Kalau yang namanya permudah sudah berarti jangan mempersulit kan. Gitu. Tapi di sini diulang lagi dan jangan kalian mempersulit. Padahal dengan kata permudah itu sudah bermakna kebalikannya kan. Jadi jangan mempersulit. Tapi diulang lagi ya, al-faidah fihi. Ini sudah dijelaskan. Faidahnya di dalam menyebutkan walatu asiru itu ya artinya dia disebutkan lagi tasri, faidah fihi tasri, menyebutkan secara jelas bil lazim, dengan kelazimannya. Ya, artinya tadi bahwa ketika disebutkan permudah ya lazimnya berarti jangan mempersulit. Lazim itu sesuatu yang melekat ya. Ini sebetulnya dalam pembahasan dilalah ya, itu dibahas dalam ilmu ushul fikih, dalam ilmu mantik juga dibahas ya tentang dilalah. Dilalah itu kan ada 3 ya. Ada dilalah mutabakiyah ya, ada dilalah atau mutabakoh ya, ada dilalah tadomun, ada dilalah talazum ya. Jadi ada 3 ya, 3 macam dilalah. Dilalah mutabakiyah itu misalnya ya ketika disebutkan rumah ya, maka yang tergambar ya dalam pikiran kita memahami dari rumah itu mencakup keseluruhannya. Dari mulai dindingnya, kemudian pintu, atap, semuanya ya tergambar semuanya. Itu namanya dilalah mutabakiyah. Mencakup keseluruhan. Nah, ada dilalah tadomuniyah ya. Kalau dilalah tadomuniyah itu tertuju kepada salah satunya saja, salah satu bagiannya. Ya.
Misalnya ketika disebut rumah tidak dimaksudkan keseluruhannya, tapi salah satu bagiannya, misalnya pintunya atau dindingnya. Ya, seperti ketika orang mengatakan misalnya tukang sedang memperbaiki rumah, kan tidak semua rumah diperbaiki. Misalnya atapnya saja, gitu kan. Nah, itu namanya dilalah tadammuniyah. Ya, nah ada dilalah talazumiyah atau iltizam, ya. Nah, dilalah iltizam itu dia bukan bagian dari hakikatnya, ya, berbeda dengan dilalah mutabaqiyah, dilalah tadammuniyah itu termasuk hakikatnya. Tapi kalau talazum ini bukan hakikatnya, cuman dia melekat, ya. Jadi ketika disebutkan sesuatu, ada sesuatu lain yang ya selalu ikut bersama dia. Ya, nah misalnya ketika disebutkan atap, maka secara lazim ya melekat pasti ada dinding gitu. Karena tidak akan tergambar dalam pikiran kita ada atap tanpa ada dinding. Ya kan? Sedangkan dinding itu sendiri kan bukan bagian dari atap. Ya, dinding ini atap beda gitu kan. Tapi ketika disebutkan atap berarti sudah tergambar dalam pikiran kita pasti ada dinding. Nah, itu namanya dilalah talazumiyah lazim gitu. Nah, seperti di sini ketika disebutkan permudahlah oleh kalian, ya kan? Gitu. Maka secara lazim dilalah talazumiyahnya berarti menunjukkan jangan mempersulit gitu kan. Talazumiyah itu namanya dilalah talazumiyah. Ya. Dilalah talazumiyah itu juga dalam ushul fikih juga masuk ke pembahasan mafhum mukhalafah ya. Jadi mafhum mukhalafahnya. Pemahaman terbalik. Gitu ya. Kalau disuruh permudah ya berarti mafhumnya jangan persulit. Ya, sudah ada di situ, makanya kalau disebutkan yasiru saja sebetulnya sudah ada lazimnya wala tu'asiru, tetapi di sini disebutkan lagi secara jelas tasrih dengan sesuatu yang lazim. Nah, itu tadi, sesuatu yang lazim itu maksudnya dilalah talazumiyah tadi ya. Nah, tujuannya untuk apa? Takkidan, untuk menguatkan. Jadi taukid, menegaskan lagi gitu ya. Lalu Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, mengomentari ya, kenapa harus diperjelas dengan walatu asiru. Lau iktasara ala yasiru, kalau ya Rasulullah SAW menyebutkan kata yasiru saja, ya membatasi dengan mengatakan yasiru saja, ya la sadaqa ala man yassara marotan. Maka ya dia akan mencakup, ya sedekah di sini juga dalam ilmu mantik juga ya disebut dengan istilah ada mafhum ada masodak. Dalam ilmu mantik itu jadi mafhum dan masodak ya. Mafhum itu apa hakikatnya ya, pengertian dari sesuatu. Masodak itu bagian-bagian yang masuk ke dalamnya ya. Sehingga di sini diartikan jadi eh, ketika disebutkan permudahlah, maka dia mencakup ya kepada orang yang memudahkan ya sekali saja. Jadi ketika orang melakukan sekali saja di dalam memudahkan, ya maka dia sudah melaksanakan perintah begitu. Ya siru permudahlah, walaupun dia sekali melakukan. Ya, dan bisa juga bisa jadi dia mempersulit ya dalam kesempatan yang lain ya, bahkan lebih banyak yang mempersulitnya wa asyara katsiron gitu ya. Nah, tetapi dengan mengatakan wala tu'asiru ya faqala wala tu'asiru li nafsi ta'siri ya untuk menafikan mempersulit fi jamil ahwal dalam seluruh kondisi gitu ya. Gitu. Jadi dengan mengatakan wala tu'asiru maka ini lebih tegas lagi bahwa jangan gitu ya, jangan mempersulit
Walaupun sekali jangan mempersulit. Jadi selalulah memberikan kemudahan ya, mempermudah. Begitu. Jadi ini menjadi lengkap maknanya ya dengan mengatakan yasiru wala tu'assiru. Wa kadza al-qaulu fi adfihi alaihi ya. Begitu juga ya perkataan dalam mengatopkannya kepadanya wala tunaffiru, yaitu kalimat yang setelahnya wa basyiru, wa di situ ada atop ya. Wa basyiru wala tunaffiru. Nah, begitu juga. Jadi ini kan apa namanya berlawanan ya. Yasiru tu'assiru itu kan lawannya ya, lawan katanya. Nah, begitu juga basyiru dan tunafiru. Beri kabar gembira dan jangan membuat lari. Ya, artinya memiliki makna seperti tadi. Ya, untuk apa namanya? Takkid, menguatkan ya, dan juga menegaskan tadi ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi. Ya, wa aidan fa inal maqamul itnam. Ya, begitu juga bahwa konteks ya pembicaraan di sini ini adalah makom itnab, memperpanjang ya. Jadi karena Rasul kan memberi apa namanya nasihat ya kepada yang akan berdakwah. Jadi dengan itnam, ini istilah dalam ilmu balaghah ya. Jadi suatu perkataan ya itu dibagi tiga kan, ada yang diperpanjang ya, perpanjang lebar namanya itnam. Ada ijaz, kalau ijaz itu ringkas. Nah, ada yang ketiga musawat ya, musawat itu pertengahan, tidak pendek, tidak panjang. Nah, itu kan ada makom-makomnya ya, ada makom kapan kita mengucapkan kalimat cara panjang lebar ya, gitu. Artinya di sini kan itnam di sini tadi ya dengan mengulang itu walatu asiru. Walaupun walatu asir itu sudah tercakup pada mana yasiru, tapi disebutkan lagi karena ini adalah bentuk dari itnab. Ya, karena kalau untuk ringkas cukup saja yasiru, wabasyiru itu ringkas ini ijaz. Tapi di sini diperjelas dengan walatu asiru karena memang makomnya makom itnab, ya, memperpanjang. Ya, berikutnya Umar ya. Yang kedua, Ya, Ustaz. tonton. Assalamualaikum. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa basyiru, dan sabdanya wa basyiru, dan berilah kabar gembira, ba'da qawlihi, setelah firmannya yasiru, mudahkanlah, fihi al, ini saya belum ketemu yang dua ini tadi. Al-jinasul khatti ya. Ya, fihi al jinasul khatti. Maknanya apa ini, Ustaz? Nah, itu istilah dalam ilmu balaghah. Di dalamnya ada jinas khatti, nanti saya jelaskan. Itu istilah dalam ilmu balaghah. Wa waqa indal musannif, dan terdapat pada pengarang fil adabi, pada kitab adab, an Adama, dari Adam, an Syu'bata, dari Syu'bah, badluha, badalaha, menggantinya, wasakanu, dengan lafal, dengan kata sakanu. Bukan sakanu, tapi ini perintah. Sakinu. Sakinu. Karena kan sama ya. Jadi yasiru berarti sakinu. Ya, wasakinu, dan tenanglah, gitu ya, Ustaz. Beri tenangkanlah ya. Ya, tenangkanlah. Wahiyalati, yang mana dia itu yang tuqabbil, yang berlawanan, wala tunafiru, dan janganlah beri kabar. Ya, jadi berlawanan dengan kata wala tunafiru. Berlawanan dengan kata tunafiru. Tunafiru bertakut-takuti itu, Ustaz ya. Ya, betul. Menakut-takuti itu membuat lari. Li'annas sukuna didun nufuri, karena tenangan itu lawan daripada ketakutan. Kama
anna diddal basyarah an-nadharah. Sebagaimana lawan daripada kabar gembira adalah yaitu an-nadharah. Memberi kabar gembira. Sebagaimana lawan dari memberi kabar gembira adalah yaitu memberi kabar buruk. Lakin akan tetapi la maka natin nadharatu tatkala yaitu an-nadharah memberi kabar buruk itu wahia yaitu al-ikhbar yaitu berita bisyar dengan buruk fi ibtida'i Dengan keburukan. dengan memberi kabar dengan keburukan. Fi ibtida'i ta'limi di dalam memulai pembelajaran tujibun nafratu akan mengakibatkan atau mendatangkan yaitu ketakutan. Kubilatil basyarah. Bisyaratu. Kubilatil bisyaratu. Kemudian diganti yaitu bukan diganti, dibandingkan. Oh iya. Kubilat dibandingkan memberi kabar gembira bitanfir dengan memberi kabar buruk. Wal muradu dan maksudnya yaitu ta'lifu untuk melunakkan man rubah Islamu, orang yang baru masuk Islam, wa tarku tasdidi dan meninggalkan keras, sikap keras gitu kayak. Yeah. Alahi atasnya fil ibtidai pada permulaan. Wa kadzalika demikian pula az-zajru yaitu melarang atau mencegah anil ma'asi dari perbuatan maksiat yang bagi hendaklah ayyakuna ditalattuf hendaklah dengan lemah lembut liyukbal supaya diterima. Wa kadzalika dan demikian pula ta'limul ilmi yaitu mengajarkan ilmu yang bagi hendaklah ayyakuna bitadriji dengan bertahap. Li'anna syai'a karena sesuatu itu idza kana apabila fibtidai pada permulaannya sahlan mudah habbaba akan melahirkan kecintaan ila kepada man orang yadkhulu yang masuk fihi di dalamnya wa tilqahu bin talaqahu wa talaqahu bin bisat bin bisati bisatin ya. Bin bisatin ini belum tahu juga nih Ustaz. Menerimanya wa talaqahu menerimanya bin bisatin dengan terbuka ya, dengan terbuka atau lapang dada. Wa kanat akibatuhu dan adalah hasilnya ghaliban pada umumnya al istiyadu. Apa ini Ustaz? Belum tahu ini. Istiyadu menambah. Menambah. Bi khilafi didihi ya bertentangan atau kebalikannya wallahu alam. Berbeda dengan kebalikannya. Berbeda dengan kebalikannya wallahu alam, wallahu taala alam dan Allah taala yang lebih mengetahui. Syukron. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi perkataan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wabasyiru dan berikanlah kabar gembira ba'da qaulihi setelah sabdanya yassiru. Ya, jadi ini tadi yang diatopkan ya. Nah, fihil jinasul khatti di dalamnya ada jinas khatti. Ini istilah dalam ilmu balaghah. Ada yang disebut dengan jinas. Jinas itu termasuk di pembahasan ilmu badi ya. Ilmu badi itu ilmu pelengkap dari dua ilmu intinya yaitu ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu badi itu kan ada dua ya yang dibahas. Karena inti dari ilmu badi itu memperindah perkataan, baik itu memperindah dari sisi lafaz yang disebut al-muhassinatul lafziyah ataupun memperindah dalam sisi maknanya, al-muhassinatul ma'nawiyah. Nah, di antara pembahasan al-muhassinatul lafziyah ada yang disebut dengan jinas.
Ya, jinas itu kan adalah menyebutkan dua kata yang sama atau yang mirip dari lafadznya tapi berbeda makna. Ya, itu jinas. Jadi jinas itu ada dua lafadz yang mirip, ya, tetapi maknanya berbeda. Nah, itu ada macam-macamnya. Ada jinas tam. Jadi jinas tam itu artinya sama 100%. Sempurna samanya ya. Saya kata sa'ah itu ada dalam ayat disebutkan 2 kali, tapi maknanya berbeda. Nah, ada juga yang nakis, ya itu tidak sempurna. Ya, nah ada di sini disebut dengan jinas khati. Jinas khati itu maksudnya adalah jinas, dia lafadznya berbeda, apa namanya mirip, ada kemiripan. Nah, kemiripannya itu dalam penulisannya sama. Khat itu penulisan ya, khat itu kan. Ya, tetapi hurufnya beda. Jadi kalau dihilangkan titiknya itu kan sama, yaitu kata basyiru dengan yasiru. Basyiru dan yasiru itu penulisannya sama dia. Ya, kalau dihilangkan titik, ya huruf ba ya dihilangkan titiknya, shin dihilangkan, itu akan sama dengan yasiru. Kalau tidak ada titik, ya penulisannya sama. Nah, ini dimaksud dengan hot. Jadi hot dalam penulisannya sama, walaupun dia hurufnya beda, ya titiknya berbeda. Ya kan? Nah, ini namanya jinas hoti, disebut jinas hoti itu seperti itu. Ya, dan dia kan beda ya huruf-hurufnya, apa namanya, ada kemiripan dalam penulisannya, tapi maknanya tentu berbeda. Ya, yasirum mempermudah, basirum memberi kabar gembira. Itu namanya jinas ya hoti. Nah, terdapat pada musonib, maksudnya Imam Bukhari ya, dalam adab, maksudnya dalam kitab Adabul Mufrad ya, karena beliau memiliki kitab lain yaitu Adabul Mufrad ya, karya Imam Bukhari itu. An Adam, dari Adam, diriwayatkan dari Adam, dari Syu'bah, pengganti dari kata basyiru yaitu sakinu. Ya, berilah ketenangan. Nah, dia kan berlawanan dengan kata tunafiru. Wala tunafiru, dan jangan kalian membuat lari atau tadi membuat takut. Ya. Karena itu kan lawannya ya, memberi ketenangan, memberi rasa takut atau membuat lari itu lawannya. Tapi di sini kenapa lawannya itu basyiru, memberi kabar gembira? Ya nanti dijelaskan. Nah, kalian sukuna tidun nufur, karena ketenangan itu lawan dari rasa takut ya atau lari. Kama anna diddal bisyaroti an-nazaratu. Sebagaimana bahwa kebalikan dari memberi kabar gembira adalah memberi peringatan. Bisyaro harusnya kan kalau melihat lawannya langsung itu kan basyiru wala tundiru kan begitu ya. Karena lawan bisyaro itu nazaro secara asal. Ya, tetapi di sini dibandingkannya dengan wala tunafiru, basyiru dengan wala tunafiru. Ya, lakin lamma kanatin nazarotu ya, tetapi ketika nazaroh ya memberi peringatan, wahyal ikhbar bisyari, yaitu memberitahukan atau memberi kabar buruk dengan keburukan. Fibtidai ta'lim, dalam permulaan pengajaran ya, tujibu an-nafrota, yaitu bisa mendatangkan sikap lari ya atau takut. Kubilat bisyarobit tanfir, maka dibandingkan ya dengan memberi kabar gembira itu dengan membuat lari. Ya, jadi karena memang akibat ya kalau orang diberikan kabar gembira, nah dia akan senang. Ya. Dan kalau diberikan kabar buruk atau ditakut-takuti ya diancam gitu ya. Nah, dia akan lari gitu sehingga dikatakan tunafiru. Ini tunafiru itu adalah hasil dari nizaroh tadi ya, nazaroh tadi.
Nah, maksudnya adalah ta'lifu man qaruba islamu. Jadi melunakkan ya orang yang dekat ya, maksudnya baru masuk Islam. Karena kan ini adalah pesan Rasulullah ya kepada sahabat ya, di antaranya itu siapa, Mu'adz ya, Jabal, dan Abu Musa al-Asy'ari yang akan dikirim ke Yaman itu. Mereka mendakwahkan Islam ya. Ketika orang kemudian menerima Islam ya, maka diberikan kabar gembira ya, hal-hal yang membuat senang, diberikan optimis, ya, menunjukkan bahwa Islam ini indah gitu, mudah. Ya, jangan dulu ditakut-takuti. Ya, jadi untuk melunakkan orang-orang yang baru masuk Islam atau baru belajar ya Islam, dan tidak keras ya di permulaan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi kitab ilmu ini kan merupakan konsep tentang pendidikan Islam, tentang dakwah Islam ya. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dalam mendidik atau di dalam berdakwah. Ya, jangan kepada orang yang baru belajar ya kita keras gitu ya. Sikap keras. Karena ada tahapannya, atau salah dia dalam tahapan apa namanya, dimulai dari hal-hal yang sebetulnya ada khilafiyah misalnya, perbedaan pendapat, tapi seakan-akan hal sudah menjadi hal yang qat'i gitu. Sehingga akhirnya keras kepada sesama muslim yang berbeda. Ya, berbeda mazhab, berbeda apa namanya, pemahaman, padahal itu khilafiyah. Jadi dimulai dengan hal-hal yang qat'i dulu gitu ya, yang disepakati, bahkan hal-hal yang bersifat targib tadi ya, merangsang ya tentang surga dan sebagainya, untuk mendorong ya. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali sebagai fikih dalam mendidik ya, tarbiyah, dan juga fikih dakwah, fikih dalam dakwah. Wa kadzalika jazru 'anil ma'asi ya, begitu juga mencela atau mencegah ya kemaksiatan, maka selayaknya dilakukan dengan lemah lembut agar bisa diterima. Apalagi kalau menahi mungkar itu lebih berat ya nerimanya daripada amar ma'ruf. Ya, karena berat ya ketika orang nasihat kemudian dicegah atau dilarang. Nah, maka ini harus dengan cara yang lemah lembut. Begitu pula mengajarkan ilmu yang bagi an yakuna bitadrij ya, selayaknya dilakukan secara bertahap. Itu tadi tahapannya seperti apa mengajarkan Islam itu. Dimulai dari hal-hal yang disepakati dulu, yang qat'i dulu gitu ya. Nanti ketika masuk kepada ada hal-hal yang tidak qat'i ya, zonni ya, wilayah ijtihadiyah, khilafiyah, nah kita jelaskan ya perbedaan pendapatnya, lalu kita memilih yang mana agar nanti dengan muslim lain yang berbeda pilihan ya ijtihad, yaitu kita bisa bertoleransi. Ya, jangan sampai di awal itu udah keras gitu ya kepada hal-hal yang zon itu dianggap sebagai qat'i, sehingga malah mudah apa namanya, menyesatkan ya muslim yang lain, bermusuhan gitu ya. Nah, ini tidak tepat dalam belajar Islam. Liana syai'a idza kana fi ibtida'i sahlan habbaba ila man yadulu fihi. Karena sesuatu itu apabila di awalnya mudah, itu akan membuat rasa cinta ya kepada orang yang masuk ke dalamnya dan menerimanya dengan senang hati, bin bisat ya, dengan senang hati ya, dengan lapang dada, dengan terbuka. Maka hasilnya biasanya itu dia akan menambahnya. Jadi kalau di awal itu sudah dibuat senang, dia artinya akan terangsang ya untuk terus ingin menambah lagi ilmu itu. Ya, sehingga dengan begitu dia akan terus semangat ya di dalam belajar menambah ilmu. Ya, bihilafi didi, berbeda dengan kebalikannya. Jadi kalau di awal itu sudah sulit,
ya maka dia sangat kecil kemungkinan mau meneruskan lagi gitu ya, untuk mempelajari. Wallahu taala alam. Ini sangat penting sekali ya hadis ini untuk kita pahami dan kita amalkan ya dalam praktek pendidikan, pengajaran dan dakwah gitu ya. Ini sebetulnya adalah kunci keberhasilan karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan teladan dalam menjalankan dakwah beliau, tarbiyah beliau kepada umatnya. Ini sangat penting untuk kita ikuti. Ya, kita punya teladan ya dalam pendidikan, dalam dakwah. Kita ikuti saja apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi mencontoh Nabi, mengikuti sunnah Nabi itu kan berusaha secara komprehensif ya, termasuk dalam cara dakwah beliau, ya cara tarbiyah beliau. Itu juga sama ya, mengikuti sunnah. Jangan sampai kita mengklaim mengikuti sunnah tapi dalam prakteknya tidak mengikuti gitu kan dalam masalah dakwah ini, fikih dakwah ini. Gitu. Kita lanjutkan berikutnya Anwar ya yang ketiga. Fadal. Nah, Anwar. qala musanifu rahimahullah babu man ja'ala li ahlil ilmi ayyaman ma'lumatan. Bab barang siapa yang menjadikan pada penuntut ilmu hariannya maklumatan, berpengetahuan. Bukan. Ayyaman ma'lumah. Artinya apa, Ustaz? Menjadikan hari-hari tertentu ya. Oh, ayyaman maklumatan, menjadikan hari-hari tertentu. Maksudnya membuat jadwal gitu, membuat jadwal dalam menyampaikan ilmu ya. Ya. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala, menceritakan pada kami Utsman ibnu Abi Syaibah berkata, hadatsana Jariru an Mansurin an Abi Wa'ilin qala, menceritakan kepada kami Jarir an Mansurin dari Mansur an Abi Wa'ilin dari Abi Wa'il. Qala berkata, kana Abdullahi yuzakkirun nasa fi kulli khomisin. Dulu Abdullah yuzakkirun nasa memperingati ya, memberi peringatan. Ya, memberi peringatan. Memberi peringatan kepada manusia fi kulli khomisin, di setiap hari Kamis. Faqala lahu rojulun, dan berkatalah seorang lelaki kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, lawaditu annaka zakartana kulla yaumin. Seandainya aku menyukai bahwasanya engkau memberi peringatan kepada Bukan kami. seandainya lah itu niscaya itu pasti ya. Oh, pasti aku menyukai ya, Ustaz. Ya. Pasti aku menyukai bahwasanya engkau memberi peringatan kepada kami kulayaumin, di setiap hari. Qala, dia berkata, amma innahu, sesungguhnya yamna'uni min zalika annani akrahu an umillakum. Umilakum. Sesungguhnya aku mencegah min zalika, dari hal demikian. Bukan akrahu, tidak menyukai. Yang depannya Ustaz, innahu Oh ya, yamna'uni. ini ya mencegah aku. Aku mencegah kepadaku dari hal demikian, bahwasanya aku membenci, tidak menyukai umillakum, agar Apa? membosankan ya, agar aku membosankan kepada kalian. Ya aku tidak menyukai untuk membuat kalian bosan gitu ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku
atakhawwalukum menjadwalkan kepada kalian bimau idoti dengan nasihat kamakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatakhawwaluna menjadwalkan kepada kita biha dengannya makhofatan dalam apa karena Makhofatas takut sahamati. makhofatan Enggak samati karena ditanwin karena dia mudhof. makhofatas samati alaina karena takut membosankan pada kami ya. Ya. Qauluhu perkataannya babu man ja'ala li ahlil ilmi yauman ma'luman. Bab barang siapa yang menjadikan kepada penuntut ilmu hari-hari tertentu. Fi riwayatin karimatin ayyaman maklumatan. Enggak, biriwayati dia mudhof, biriwayati karimatin. Oh, Udah fi mudhof ilaih. Ini nama orang, karimah nama orang. oh bukan riwayat tadi. Oh, Iya, karimahnya nama orang dalam riwayat oh. karimah. Fi riwayati karimatin ayyaman maklumatan. Dalam riwayat karimah ayyaman maklumatan. Walikas apa nih? Walil kasmaihi. Kasmihani, nama Oh, ini juga perawi dari Imam Bukhari. walil kasmihani maklumatin. Dan dari kasmihani maklumatin. Wa ka'annahu dan dan seakan-akan ya Sat. Ya. Dan seakan-akan akhadha hadza min sani Ibnu Mas'udin fi tazkirihi kulla khamisin. Dan seakan-akan dia mengambil min sani'i ini apa Sat? Min sani'i. Mengambil ini, maksudnya mengambil judul ini dari Sony yang Oh, dilakukan atau perbuatan ya. Hmm. Oh, dari perbuatan Ibnu Mas'ud fi tazkirihi di dalam memberi peringatan kulla khamisin di setiap hari Kamis. Aumin istinbati Abdillahi zalika min hadisi alladzi auradahu. Atau dari istinbat Abdullah zalik hal itu min hadisi dari hadis alladzi auradahu yang ada ya Ustaz. Yang dia kemukakan. Qauluhu perkataannya Jarir huwa ibnu Abdul Hamid wa Abdul Hamid. huwa ibnu Abdul Hamid wa Mansurun huwa ibnul Mu'tamir. Ini Jarir adalah ibnu Abdul Hamid. Mansurnya Ustaz. Oh, dan Mansur ini nama orang ya. Dan nama Mansur itu ada Ibnu Mu'tamir. Qauluhu kana Abdullahi huwa Ibnu Mas'udin. Abdullah itu adalah Ibnu Mas'ud wa kuniyatuhu dan kuniyahnya Abdurrahman. Qauluhu faqala lahu rajulun dan berkatalah seorang laki-laki kepadanya hadza mubham. Ini adalah tidak dikenal. Yusbihu yang diserupakan an yakuna Yusbihu an yakuna huwa. Yusbihu an yakuna Yusbihu huwa. itu apa itu? Yusbihu itu yang diserupakan Sat. Iya, maksudnya dimungkinkan ya, dia adalah Yusbihu an yakuna huwa yang dimungkinkan dia adalah Yazid ya, Yazid ibnu Muawiyah Nakhai. Wa fi siyaqil musannifi fi awakhirid da'wati ma yursadu ilaihi. Ma yurshidu ilaihi.
ma yursyidu ilaihi, dan dari siyak itu konteks ya. Dalam alur ya. Oh, dalam alur musonif fi awakhir dakwati, di akhir dakwati apa Ustaz? Maksudnya kitab dakwat ini dalam Sahih Bukhari ada kitab dakwat. Oh, dalam kitab dakwat ma yursyadu ilaihi, apa-apa yang Ada ya, mayursidu ilahi, ada yang menunjukkan kepadanya. oh, 61. Qauluhu, dan perkataannya lawadatu, Lawadid lawaditu aku pasti menyukai, alamul jawab, lam di situ ada lam jawab, qasim mahzufin, sumpah, jawabu kosamin. oh, lamul jawabin, Enggak, ini lamul belum milih. Alamu jawabu kosamin mahdzufin. alamu jawabu qasamin mahzufin. Hmm. Lam jawab sumpah Lam yang di ini gitu. Lam ini oh, adalah jawab kosam, jawab dari sumpah mahdzufin yang dihapus, yang dibuang. yang dibuang. Ai walillahi Sumpah, lawat, sumpah. Kalau walillahi Sat ya. sumpah, kalau sumpah apa? Wallahi, Oh, walillahi. wallahi lawadattu ya. Lawaliddu. Lawadittu, wa fa'ilun, dan fa'ilnya, Wah enggak, wa fa'ilu ini mudhaf. Wa fa'ilu yamna'uni. wa fa'ilu yamnauni, dan fa'il dari yamnauni, Hmm. annani, bahwasanya Ani aku itu ada nunnya ada satu. bahwasanya aku akrohu, membenci, bi fathi hamzati anni, dengan memfathahkan hamzah anni, Hmm. wa umilakum ya, Wa wa umillukum. wa umilukum bidommi hamzati ai adajarakum, dan aku membosankan kalian dengan mendomahkan hamzah, yaitu adajarakum, maksudnya adalah aku membosankan kalian. Mendomahkan berarti ujirukum. Oh, udjirukum, aku membosankan kalian. Wa inni, wa inni saniyatu ya. Wa inni saniyata isat. Wa ini asaniatu. Ini Wa yang kedua. Itu ada ini. oh ya. Wa inni saniyatu bikasril hamzati. Dan ini yang kedua dengan mengkasrohkan hamzah. Wa qad taqaddama syarhu matni qoriban, dan eh, telah dikedepankan Telah penjelasan, terdahulu. telah terdahulu penjelasan matan qoriban, eh, dekat ya Ustaz ya. Ya. Maksudnya belum lama gitu ya. Oh, 61. Wal isnadu kulluhu kufai kaufiyuna, Kufiyuna. kufiyuna, dan disandarkan Bukan. setiapnya, Isnad. Sanadnya oh, semuanya. sanatnya semuanya dari orang Kufi, Orang-orang Kufah. Ya. orang-orang Kufah. Wahadisu an nasin Anasin. alladzi qabluhu bi Qoblahu. alladzi qablahu basoriyuna, Basoriyuna. dan hadis Anas yang qablahu sebelumnya dari orang-orang Basrah. Ya. Ya. Ya, jadi ini bab yang berikutnya ya dari Kitabul Ilmi ini itu bab orang yang menjadikan untuk ahli ilmu hari-hari tertentu. Jadi maksudnya membuat jadwal ya dalam pengajaran. Utsman bin Abi Syaibah ya berkata ceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abi Wa'il. Ya, ini penjelasan apa namanya judulnya ini
dalam riwayat Karimah, ini salah satu perawi karena banyak perawi dari Imam Bukhari ya, itu di Muqaddimah Fathul Bari oleh Ibnu Hajar dijelaskan. Jadi siapa saja yang meriwayatkan Sahih Bukhari ini dari Imam Bukhari ya, perawi-perawinya itu kadang ada perbedaan redaksi. Nah, kalau dalam riwayat Karimah itu dengan kata ayaman maklumatan. Seperti yang ada di sini ya. Sedangkan pada riwayat Kasmihani itu dengan maklumatin, bukan jamak ya. Nah, kenapa Imam Bukhari membuat judul ini? Ya, seakan-akan beliau membuat judul ini itu karena diambil dari yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ya ke dalam memberinya peringatan pada setiap hari Kamis. Ya, jadi membuat jadwal ya hari-hari tertentu di dalam memberi peringatan atau mengajar ya di dalam mengajarkan, di dalam memberi nasihat gitu ya. Itu di setiap hari Kamis ya diriwayatkan. Atau dari istinbat Abdullah ya dari hadis yang ia kemukakan. Jadi dari hadis bahwa Rasulullah SAW ya itu kan membuat selang-seling ya, berselang ya antara hari-hari itu, tidak setiap hari ya di dalam memberikan mauidhah ya, nasihat. Ya, ini ada beberapa perawi ya, sanad Jarir maksudnya Ibnu Abdul Hamid ya, lalu Mansur itu maksudnya Ibnu Mu'tamir. Abdullah disebutkan di sini Abdullah. Kalau disebut Abdullah secara mutlak itu biasanya maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya. Makanya di sini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Lalu disebutkan ada seorang lelaki ya yang bertanya. Di sini kan mubham ya, tidak disebut siapa ya. Tapi dia dimungkinkan adalah Yazid bin Muawiyah An-Nakhai, sebagaimana di dalam alur yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam dalam akhir kitab Da'awat di Sahih Bukhari ini ada yang menunjukkan kepada hal itu. Nah, kata orang itu ya Abu Abdurrahman, ini kan kunyahnya ya bagi Ibnu Mas'ud, lawaditu ya. Nah, di sini adalah jawabul qasam. Ya, yaitu qasam sumpahnya itu dibuang. Asalnya wallahi lawaditu, demi Allah. Ini aku suka ya bahwa engkau memberikan peringatan kepada kami annaka dzakartana kulla yaumin, setiap hari. Ya. Nah, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, amma di sini ini amma ini huruf untuk memulai ya. Jadi dia huruf ibtidah ya, tidak pakai tasdid mimnya, amma yang biasanya untuk memulai pembicaraan. Innahu yamna'uni, ya menghalangiku mindalika dari hal itu, jadi tidak memberi nasihat setiap hari. Ya ani akrahu an umilakum. Aku tidak menyukai ya untuk membuat kalian bosan. Ya an umilakum. Ya, nah yamna'uni, fa'il dari yamna'uni itu ani, jadi jumlah ismiyah ya. Itu yang atau ini dia juga masdariyah ya. An masdariyah itu. Jadi ismul mu'awwal menjadi fa'il dari yamna'uni. Ya anni akrahu. Ya, dan anni dengan fathah. Berbeda dengan anni yang kedua dengan kasroh ya. Inni. Kalau yang setelahnya itu inni. Wa inni atau walukum. Umilakum umilakum dengan mendomakan hamzah. Maknanya ujirokum. Ya sama ya. Ajaro yujiru sama dengan amala yumillu. Membuat bosan. Ya.
Kalau penjelasan matanya di hadis sebelumnya ya sudah ya, dan sanadnya semuanya adalah orang Kufah, sedangkan hadis Anas yang sebelumnya semuanya sanadnya orang Basroh. Ya, jadi di pembahasan hadis sebelumnya itu sudah dijelaskan ya tentang bahwa Rasulullah SAW tidak memberi peringatan, memberi nasihat setiap hari ya, tetapi membuat jadwal ya, jadi berselang gitu ya antara hari-hari itu, tujuannya agar tidak membuat bosan. Ya, jadi ini juga sangat penting ya di dalam fikih ya, dalam tarbiyah, pendidikan atau dakwah. Ya, kita harus memperhatikan ya kondisi dari mad'u kita, dari murid-murid kita, bagaimana mereka bisa menerima ya dengan senang hati pengajaran itu, ya tidak membuat bosan. Begitu, ini konsep yang cukup penting sebagai kunci keberhasilan ya di dalam tarbiyah dan dakwah yang kita lakukan. Allah alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan ya silakan, baik dari pembacaan ataupun dari materi hadis ini ya. Silakan. Ada ikhwah? Ustadz, Ya. mau tanya dong, kebetulan pertama kali baca Fathul Bari, ini bahasanya lumayan sulit ya Ustadz ya untuk Iya, pemula. iya. Iya betul ya, karena ini kan level lanjutan bukan level. Nah, Ini program kita ini ke level lanjutan. Jadi artinya untuk membaca Fathul Bari ini kan dibutuhkan ilmu-ilmu ya, perangkat lain. Misalnya ilmu hadis gitu ya, ilmu bahasa ya. Jadi ketika menjelaskan kalimat ini bagaimana cara pembacaannya, ilmu nahu, ilmu balaghah, tasrifnya. Jadi di sini diterapkan. Ya, begitu. Jadi dibutuhkan penerapan ilmu-ilmu lain yang sudah dipelajari. Ya, jadi ini lanjutan ya, karena kalau untuk praktek yang sebelum ini kan ada ya program PBK ini ya, praktek baca kitab. Nah itu bahasanya ringan, kita menggunakan kisah para nabi ya, tapi dengan bahasa yang ringan. Nah, kalau seperti Fathul Bari, kemudian kitab tafsir ya, kitab-kitab tafsir itu sudah cukup berat ya kita di dalam pembahasannya, karena menjelaskannya dari berbagai bidang ilmu itu. Terutama tadi ilmu bahasa itu sudah harus kita pelajari sebelumnya, ada ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Ya, karena nanti ada istilah-istilah di situ. Ya kan? Lalu tentang ilmu hadisnya, ketika menjelaskan para perawi ya, ketika menjelaskan kedudukan hadis-hadis, ya itu berarti kita sudah ada dasar dulu tentang ilmu hadis. Begitu. nah Ustadz. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau untuk saya tadi koreksinya apa Ustaz? Yang pertama tadi. Saran apa gitu Ustaz? Harus ngapain? Kayaknya udah lumayan bagus ya tadi. Paling tadi ada kesalahan di mana pembacaannya. Ya mungkin kalau yang yang penting berusaha ya, kalau sebisa mungkin misalnya maknanya ya, maksudnya. Tapi kalau sudah mentok ya nanti saya akan bahas ya, dikasih tahu. Ini sudah lumayan ya berusaha untuk menerjemah ya, memahami yang dibaca. Kan ada beberapa kata tadi yang tidak tahu ya maknanya. Ya, jadi
minimal tahu terjemah, selebihnya tahu maksud. Karena untuk tahu maksud itu kan butuh sungguhan lagi di dalam memahaminya ya. Kalau misalnya maksudnya belum tahu ya, nanti kan kita bahas dalam pembahasannya. Minimal terjemahnya dulu ya. Jadi wajar kalau misalnya ada kesalahan dalam penerjemahan ya, karena memang belum tahu maksudnya apa gitu. Ini Terima sudah kasih. bagus ya, lumayan. Terima kasih Ustaz. Ya, ya. Ada lagi, Fadal? Ustaz, mau tanya aja Ustaz, ini kalau tadi kan Ustaz menyampaikan jadi metode Rasulullah dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang mudah Ustaz, sebenarnya yang sulit dengan mempermudah. Kemudian untuk kami Ustaz di sini, karena di sini juga untuk masyarakat Indonesia di sini dengan metode-metode seperti ini memang mereka awam juga Ustaz. Iya. Cuman mungkin saran Ustadz ya, dengan level Ana, dengan level bahasa Arab Ana itu bisa menyampaikan di mana dulu Ustadz gitu. Karena di sini juga Ana sebagai tolib juga ke antum Ustadz. Di satu sisi mungkin kalau ada yang bisa Ana sampaikan gitu, bisa Ana sampaikan untuk sebagai syiar dakwah gitu Ustadz. Iya, iya. Ya, itu disesuaikan kan bahasa itu dengan kemampuan logika mereka ya. Jadi seperti hadis-hadis ini di Sahih Bukhari kita bisa sampaikan cuman dengan pembahasan yang ringan gitu. Kalau untuk level mereka yang belum tahu ilmu bahasa ya, belum tahu ilmu hadisnya ya, kita jangan menjelaskan dari sisi itu. Ya, jadi mana sisi yang mudah untuk bisa dipahami. Ya, karena kan ada perkataan yang terkenal ya, khotibunas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada orang sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ya, atau dalam perkataan siapa Ali bin Abi Thalib itu ya, yang mirip ya semakna dengan itu. Ya, kalau kita justru menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan akal mereka, itu bisa jadi membuat fitnah itu kan. Membuat fitnah artinya tadi membuat orang jadi sulit ya dalam membuat orang jadi lari, tidak mau ya ikut ya di dalam kajian. Makanya ketika kita menyampaikan kajian ya kita harus melihat peserta ya kajian kita itu level mereka ada di mana. Ya, atau kalau misalnya beda-beda ya kita ambil yang semua bisa ikut gitu, semua bisa paham. Artinya kan berarti kita harus mengambil yang level paling rendahnya. Ini yang mana gitu ya. Jadi kita harus pandai melihat kondisi mad'u kita, kira-kira apa ini yang layak untuk disampaikan. Ya, kalau dari segi ya keilmuannya ya jelas, cuman bahasannya ya itu. Kalau misalnya kita menyampaikan ilmu tentang Quran ya kita sampaikan ilmu Quran, ada tafsirnya, hadis gitu ya, cara hadisnya, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak itu sama saja kan, cuman bahasanya ya bagaimana kita bisa membahasakan. Kemudian bahasannya topik yang dibahasnya juga bertahap gitu, dari yang dasar dulu itu secara bertahap seperti itu ya. Baik, cukup ya insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, waalaikum. Syukran ala itimamikum, mudah-mudahan terus bersemangat ya mengkaji, melatih ya di dalam membaca, menerjemah ya. Jadi kemampuan ini kan harus terus banyak latihan. Ya, dengan cara seperti ini insya Allah ya terus
melatih kemampuan, kemahiran kita. Syukran ala ihtimamikum. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ustaz.